Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan keduanya musim ini usai tampil begitu dominan pada balapan GP Imola malam kemarin. Kemenangan ini sekaligus menjadi hadiah manis bagi Red Bull yang menjalani balapan ke-400 mereka di Imola dan menjadi pertanda kalau mereka belum menyerah dengan perebutan gelar juara dunia musim ini. Verstappen juga perpanjang rekornya di Imola dengan raih 4 kemenangan beruntun semenjak musim 2021. Walaupun gagal raih pole position dan harus start dari posisi kedua, Verstappen lagi-lagi menunjukkan tajinya sebagai pembalap kaliber juara dunia. Reaksi startnya sempat lambat dan seakan-akan bakal tertinggal dari Piastri di lap pembuka. Tidak ada yang menyangka jika Verstappen langsung luncurkan manuver yang fenomenal dari sisi luar tikungan Tamburello untuk curi pimpinan lomba. Kami cukup yakin kalian minimal pasti berteriak kaget ketika melihat manuver Verstappen tersebut karena dibuat dari sudut yang cukup sempit dan dieksekusi dengan sangat sempurna. Verstappen di sini memanfaatkan posisi mobil Piastri yang mencoba mengcover George Russell di sisi belakangnya. Ia melihat ruang yang sangat terbuka di sisi luar Piastri dan ruang tersebut langsung disergap bagaikan singa kelaparan yang memburu mangsanya. Sebuah manuver kelas dunia, karena di kondisi start seperti itu sangatlah sulit dalam memperhitungkan seberapa dalam seorang pembalap bisa mengerem, dan Max Verstappen mengeksekusinya dengan sempurna. Praktis, setelah curi posisi pertama di lap pembuka, Verstappen tidak terkejar dan mendominasi balapan. Race pace RB21 yang sempat diragukan ketika sesi latihan bebas ternyata tidak seburuk itu, dan McLaren sama sekali tidak punya jawaban terhadap kecepatan yang ditampilkan oleh Verstappen. Kondisinya memang sangat berbeda ketimbang Miami, karena karakteristik Imola yang degradasinya tergolong rendah dan tidak memiliki sensitivitas termal yang tinggi. Hal itu membuat Verstappen bisa terus menjauh, dan keunggulan McLaren di aspek manajemen ban tidak terlalu menonjol di Imola. Situasi virtual safety car yang datang di waktu yang tepat sangat menguntungkan Verstappen, dan gapnya ke McLaren sempat melebar sampai 19 detik setelah pit stop pertama. Itu menyebabkannya memiliki cukup margin untuk lakukan pit stop tambahan saat safety car muncul di fase akhir balapan, guna memastikan kemenangan ke-65-nya di F1. Dengan ini, Verstappen setidaknya bisa memangkas gap dengan Oscar Piastri di puncak klasemen menjadi 22 poin, dan menjaga asanya untuk raih gelar kelima. McLaren sendiri walau bisa double podium, tapi bisa dikatakan mereka cukup berantakan di Imola. Oscar Piastri untuk pertama kalinya musim ini gagal mengkonversi pole position dan mendapatkan pelajaran berharga untuk jangan pernah sedikit pun memberikan Verstappen ruang. Kesalahan Piastri di lap pembuka adalah ia mempersilahkan sisi luar untuk dieksploitasi oleh Verstappen, dan kesalahan itu ia bayar dengan kehilangan pimpinan lomba setelah start. Setelah 2 balapan sebelumnya berhasil memperdaya Verstappen, kali ini di Imola, ia diberi pelajaran langsung soal bagaimana seorang juara dunia lakukan manuver yang klinis dan fenomenal. Namun, bukan soal kecolongan di lap pertama saja yang buat penampilan Piastri tak optimal. Pilihan strategi Mac adalah penyebab utama kenapa Piastri cukup berantakan di race kemarin. Memilih pit stop lebih cepat pada lap ke-14 untuk ganti ban hard dan eksekusinya yang lambat, membuat Piastri harus berjuang menyalip satu persatu pembalap di depannya dari posisi 11. Mereka bermaksud lakukan undercut ke Verstappen setelah melihat Charles Leclerc yang bisa lompati George Russell dengan strategi yang sama di lap sebelumnya. Namun bedanya adalah Piastri harus menghadapi traffic yang sangat banyak di depan, dan itu buat strategi undercut McLaren tak berjalan sesuai harapan. Piastri malah kehilangan banyak waktu karena harus berusaha menyalip, dan gapnya ke Verstappen malah makin melebar jadi 33 detik. Alhasil Piastri buang waktunya secara cuma-cuma hanya untuk mengejar trafik mobil-mobil di depannya. Nasib Piastri makin sial dengan timing VSC yang tidak tepat, membuatnya makin tertinggal dari Verstappen dan harus pit stop lagi di belakang Norris. Ketika safety car muncul di akhir balapan, McLaren sudah tak punya stok ban hard ataupun medium bagi Piastri, yang memaksanya stay out dengan usia ban yang 16 lap lebih tua dari Norris serta Verstappen. McLaren memutuskan untuk membiarkan kedua pembalapnya berduel di 10 lap terakhir balapan dan berujung pada manuver overtake Norris dari sisi luar Tamburello untuk ambil podium runner-up dari Piastri. GP Imola memang bukanlah hari bagi McLaren, dan mereka banyak PR, terutama dari sisi eksekusi, jika ingin membendung perlawanan dari Red Bull di seri Eropa. Masuk ke pembahasan lain, Ferrari mungkin bisa dibilang kalau mereka sukses melakukan remontada dalam race kemarin. Bagaimana tidak?
Di kualifikasi, performa Ferrari sangatlah mengecewakan, di mana Charles Leclerc dan Lewis Hamilton gagal lolos dari sesi Q2 dan harus start dari posisi 11 serta 12. Namun situasi nampaknya berjalan jauh lebih baik bagi Ferrari ketika balapan, dan mereka menunjukkan kecepatan yang berbeda 180 derajat ketimbang kualifikasi. Leclerc ketika start langsung bisa naik ke posisi 9, dan strategi Ferrari yang berani pit stop lebih awal berhasil lakukan undercut untuk langsung melompati George Russell. Di titik ini, mereka sangat berpotensi untuk mencuri podium, serta kecepatan Leclerc bisa mengungguli Russell, meski memakai ban hard yang lebih tua. Sayangnya, timing virtual safety car lagi-lagi datang di situasi kurang tepat, dan memaksa Leclerc harus masuk pit di belakang Lewis Hamilton untuk membuatnya tercecer kembali keluar 10 besar. Sebaliknya bagi Hamilton, yang golong dengan ban hard yang ia pakai sejak start bisa ambil keuntungan dengan pit stop gratisan saat VSC untuk ganti ke medium. Kondisi makin menguntungkan Hamilton ketika mobil Kimi Antonelli alami trouble dan memicu safety car karena ia bisa masuk pit lagi untuk memakai ban hard baru di fase akhir race. Sementara Leclerc yang sempat berdebat dengan race engineer-nya soal kemungkinan pakai ban soft malah memutuskan stay out setelah melihat Hamilton yang tak jauh di depannya masuk pit karena takut kehilangan banyak waktu. Dengan ban hard yang 16 lap lebih tua, Leclerc dipaksa untuk bertahan dari kejaran Alex Albon yang pakai hard baru. Puncaknya ketika Albon coba lancarkan manuver dari sisi luar, dan dia terdorong keluar oleh manuver bertahan Leclerc di Tamburello. Albon melebar ke gravel, dan langsung dimanfaatkan oleh Hamilton untuk mengambil posisinya. Satu lap berikutnya, Hamilton dengan ban hard baru langsung menyalip Leclerc untuk mengunci posisi keempat. Akibat dari insiden saat duelnya dengan Albon, pembalap Monaco tersebut diberi instruksi oleh tim untuk memberikan posisinya ke pembalap Williams itu untuk hindari penalti. Alhasil, Leclerc akhiri balapan di posisi ke-6 di Imola. Walau jauh dari kata memuaskan, namun finish di posisi 4 dan 6 setelah apa yang kita lihat di kualifikasi kemarin merupakan hasil yang sangat positif. Apalagi melihat kecepatan Ferrari yang praktis merupakan tim tercepat ketiga saat balapan kemarin, memang secara garis besar menunjukkan kalau SF25 memiliki performa yang lebih oke ketimbang kualifikasi, dan hanya perlu eksekusi yang lebih matang. Mercedes tampil cukup mengecewakan, di mana mereka hanya bawa pulang 6 poin saja dari George Russell yang selesaikan race di posisi 7. Imola kemarin adalah pertama kalinya Russell finish di luar barisan 5 besar. Masalah overheating ban kembali mereka alami sepanjang balapan, dan membuat pace Mercedes begitu buruk, terutama di stint ban hard. Ditambah dengan apesnya Kimi Antonelli yang harus DNF pada balapan kandangnya karena masalah teknis di mobil. Williams lagi-lagi tampil sangat impresif dengan Alex Albon yang kembali finish di posisi 5. Ini adalah ketiga kalinya Albon finish di posisi 5, dan Imola kemarin adalah 2 kali beruntun setelah ia meraih hal yang sama di Miami. Strategi golong Albon dengan medium berjalan mulus dengan timing VSC, dan secara keseluruhan kecepatan Williams memang sangat unggul di papan tengah. Andaikan duelnya dengan Leclerc berjalan lebih mulus, peluang Albon finish di 4 besar jelas sangat terbuka. Carlos Sainz yang sejatinya start satu posisi di depan Albon sempat salah strategi karena pit stop lebih awal dan terjebak trafik serta timing VSC. Namun ia berhasil comeback untuk finish di posisi ke-8 serta bantu Williams menambah 14 poin di klasemen konstruktor dan memperkuat posisinya di tempat kelima. Isaac Hadjar yang di awal sempat sangat meyakinkan dengan strategi golong dan bertahan cukup lama di 5 besar, selesaikan balapan di posisi 9 karena tak kuasa menahan pembalap-pembalap di belakangnya. Tapi bawa pulang 2 poin sudah cukup bagus, mengingat Imola adalah balapan kandang bagi Racing Bulls. Sementara 1 poin terakhir dikoleksi oleh Yuki Tsunoda, yang berhasil finish di top 10 setelah start dari pit lane karena mobilnya rusak parah setelah insiden di kualifikasi. Aston Martin gagal mengkonversi kualifikasi terbaik mereka menjadi poin setelah beberapa kesalahan strategi dan nasib apes ketika balapan. Mereka memang bisa lolos Q3 untuk pertama kali dan Fernando Alonso langsung bisa start dari posisi kelima, tapi pengorbanannya adalah mereka memakai ban medium yang seharusnya disimpan untuk balapan ketika kualifikasi. Alhasil saat race, Aston hanya punya 1 ban hard dan 2 ban medium bekas tersisa yang pilihan strategi mereka sangat terbatas. Ketika VSC tiba, Alonso dan Stroll yang sudah ganti ke ban hard tidak bisa masuk pit lagi karena mereka hanya punya sisa 1 ban medium. Itu membuat Alonso frustrasi di radio dan mengatakan jika dirinya adalah pembalap paling sial di dunia
karena harus bertahan dengan ban hard selama mungkin. Saat safety car di akhir race, tim bisa berikan Alonso dan Stroll ban medium, tapi itu tak cukup untuk berikan poin. Pembalap Spanyol tersebut hanya bisa finish di posisi 11, hanya sedetik di belakang Yuki Tsunoda. Jadi apa momen favorit kamu di race semalam? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.